Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indri, kita akan belajar bahasa Indonesia bareng Bu Indri yuk. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai menyusun cerpen. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari cerpen itu sendiri, ciri-cirinya, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Nah, sekarang kita sudah sampai di kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Alangkah lebih baiknya kalau kita tahu dulu nih, kompetensi dasar yang kita pelajari ini apa dan tujuan pembelajarannya apa ya. Nah, kompetensi dasar kita yaitu KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen yang dipendengar dan dibaca. Selain itu, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini kalian diharapkan mengetahui pengertian teks cerpen dan menjelaskan unsur-unsur teks cerpen. Jadi, apa sih teks cerpen itu? Nah, cerpen itu adalah cerita pendek atau short story, yaitu sebuah bentuk sastra atau karya sastra yang mengisahkan riwayat sang tokoh dalam satu situasi. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen saya pilah menjadi 4 bagian, yaitu pertama, jenis karya. Yang kedua, ada tokoh. Yang ketiga, ada jumlah kata. Yang keempat, ada emotif. Nih, kita pelajari satu-satu ya. Jenis karya, yaitu prosa fiksi. Berarti karangannya itu bersifat hayalan atau rekaan, berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel. Kemudian yang kedua ada tokoh. Nah, di sini fokus satu tokoh saja. Biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh berpusat pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang ketiga, jumlah katanya. Nah, di sini minimal 500 kata sampai 10.000 kata. Ada dua bagian. Yang pertama ada short story atau cerita pendek yang pendek. Yang kedua ada long short story, cerita pendek yang panjang. Dibedakan dari jumlah katanya. Short story atau cerita pendek yang pendek, jumlah katanya 500 sampai 5.000 kata. Kalau long short story atau cerita pendek yang panjang, sekitaran 5.000 sampai 10.000 kata. Kemudian kita maju ke emotif. Di sini kita akan membahas tentang bahasa yang digunakan dalam menyusun cerpen. Bahasa yang digunakan haruslah menarik, yaitu menggunakan bahasa yang tajam, menggunakan kesan emotif ya. Kemudian sugestif berarti mampu mengajak pembaca, berarti pembaca itu merasa percaya dengan karangan kita walaupun itu sifatnya hayalan. Kemudian dan provokatif, memacu daya berpikirnya. Kemudian menarik perhatian. Tentulah kita ingin karya kita itu dibaca oleh pembaca ya. Dengan cara apa? Buatlah sebuah karya itu menarik perhatian mereka. Dalam karya sastra. Di sini ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik, kita perlu ingat in-nya, ya, in. In artinya dalam. Ekstrinsik, X berarti luar. Jadi, intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, seperti tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang kedua ada ekstrinsik. Ingat, X berarti luar, yaitu unsur yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri. Misalnya nih, ada 3 poin, yaitu biografi pengarang, psikologi pengarang, yang ketiga ada nilai-nilai moral, seperti nilai agama, nilai pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Di sini kita ketemu dengan unsur-unsur intrinsik yang pertama. Unsur yang pertama yaitu
tema. Tema adalah dasar cerita yang menjadi landasan ide ketika kamu menyusun sebuah cerpen. Nah, apakah tema dan judul itu sama? Jawabannya beda. Tema merupakan gagasan ide. Jadi itu pertama kali muncul ketika kamu ingin menyusun sebuah cerpen. Sedangkan kalau judul itu bisa muncul di awal, bisa kamu nanti buat di akhir, atau bisa juga nanti ketika di tengah-tengah kamu membuat sebuah cerpen. Beda dengan tema ya. Misalnya nih, temanya kayak gimana ya? Saya ingin membuat cerpen tentang hari kemerdekaan. Saya ingin membuat cerpen tentang kekeluargaan. Saya ingin membuat cerpen tentang persahabatan. Jadi, persahabatan misalnya ya, saya ambil judulnya Rini Sahabat Terbaikku. Nah, itu judul. Tapi temanya tentang persahabatan. Jadi itu perbedaan antara tema dan judul. Unsur-unsur intrinsik yang kedua, yaitu alur atau plot. Alur, plot itu apa ya? Nah, jadi alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Nah, cerpen ini diawali dengan perkenalan atau orientasi, konflik masalah atau complication. Yang ketiga, penyelesaian atau resolusi. Dan keempat, koda atau ending. Nah, di sini sebuah cerpen bisa dikatakan selesai hanya pada 3 tahap saja. Perkenalan, konflik masalah, dan sampai penyelesaian. Koda itu boleh ada, boleh juga tidak. Karena koda merupakan kesimpulan dari cerita yang dibaca atau ketika kamu menulis sebuah cerpen. Nah, berdasarkan kerangka cerita tadi, dapat ditarik kesimpulan cerpen yang kamu baca itu atau yang kamu buat itu menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yuk kita simak yuk. Nah, di sini ya, cara membedakan antara maju, mundur, dan campuran. Alur maju, kita buatlah kerangka cerita seperti ini. Kita anggap ini sebuah kerangka cerita. Seorang kakak yang membenci adiknya, dan adiknya memiliki gangguan makan. Adiknya suka memakan tanah. Adiknya diberhentikan dari sekolah. Si kakak yang memutuskan untuk mendidik adiknya. 10 tahun kemudian, adiknya menjadi orang sukses, menjadi seorang dosen dan pengusaha sukses di usia muda. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya tahap-tahapnya dari ia kecil, kemudian sampai ia 10 tahun kemudian menjadi seorang sukses. Kemudian kita ke alur mundur. Bagaimana ya cara membedakannya? Alur mundur di sini kita buatlah kerangka cerita seperti ini. Pertama, Meli menjadi lulusan terbaik sebuah universitas ternama. Kemudian yang kedua, pikiran Meli melayang pada 6 tahun lalu saat ia menjadi seorang mahasiswa baru di universitas tersebut. Yang ketiga, kesuksesannya tak lepas dari usaha dan doanya sedari kecil yang berambisi untuk menjadi seorang dokter. Nah, di sini bisa terlihat si Meli yang sudah lulus dari universitasnya, berarti sudah dewasa. Kemudian mundur ke 6 tahun sebelumnya. Selanjutnya mundur lagi ketika ia masih kecil. Perjuangannya ia masih kecil sampai menemukan cita-citanya tersebut. Selanjutnya ada namanya alur campuran atau bisa kita katakan sebagai alur zigzag atau alur maju mundur. Kita ambil reka adegan seperti ini atau kerangka cerita seperti ini. Nato, pemuda berusia 25 tahun, menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Kemudian Nato tak sengaja bertemu dengan Rizky, sahabat sekaligus musuhnya. Nah, ini mundur ke belakang. Saat SMP, mereka sama-sama mencalonkan diri sebagai ketua IPM. Rizky memilih jalan kotor dengan memfitnah Nato. Nah, di sini sudah mundur ya ke SMP, kemudian maju lagi ke saat
Nato dan Rizky dewasa. Pertemuan mereka saat dewasa membuat canggung, mengingat semua teman Nato mempercayai berita palsu tersebut. Selanjutnya, Nato memutuskan untuk melupakan permasalahan yang terjadi antara dirinya dan si Rizky tadi. Lebih baik ia menjalin relasi untuk masa depan dan melupakan masa lalu mereka. Jadi dari sini bisa terlihat saat si Nato dan Rizky usia 25 tahun, kemudian mundur di usia SMP, kemudian maju lagi di usia 25 tahun. Jadi ia menggunakan alur campuran. Unsur yang ketiga yaitu latar. Nah, latar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat yaitu berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Kita bisa ambil contoh, kuhempaskan pantat di kursi reot yang terletak di beranda teras. Di beranda teras. Menyatakan tempat. Kemudian, latar waktu. Berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Kita bisa ambil contoh, malam itu tidurku diganggu dengan suara tangis insan yang hampir merobek gendang telinga. Malam itu menyatakan waktu. Selanjutnya adalah latar suasana. Berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian dalam cerpen tersebut. Kita bisa ambil contoh, "Insan, jangan nak, itu kotor!" teriak mama frustasi. Nah, di sini perasaan frustasi dari si mama. Unsur selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Mungkin masih ada yang kesulitan dalam membedakan antara tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita tersebut. Berarti dia si pemainnya. Kemudian penokohan adalah karakter yang dimiliki si tokoh tadi. Misalnya, tokoh Anto yang memiliki karakter tegas. Jadi, jelas perbedaannya antara tokoh dan penokohan. Nah, di sini penokohan dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang membawa ide cerita atau tokoh utamanya. Jadi, walaupun karakter yang dia mainkan jahat, kalau dia sebagai tokoh utamanya atau dia yang membawa ide ceritanya, tetaplah ia dikategorikan sebagai tokoh protagonis. Selanjutnya adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang menentang si tokoh utama. Selanjutnya, tritagonis. Tritagonis biasanya dikatakan sebagai tokoh penengah atau tokoh tambahan. Walaupun perannya tidak terlalu penting, tapi karakter ini biasanya menjadi penengah antara si protagonis dan si antagonis. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Nah, amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan apa sih yang ingin disampaikan si penulis kepada pembaca? Itulah yang dimaksud dengan amanat. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara penulis bercerita. Biasa disebut sebagai POV atau point of view. Sudut pandang sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan campuran. Kita bahas satu-satu ya. Orang pertama biasanya menggunakan kata aku, saya, kami. Ingat, ini adalah cara penulis bercerita. Nah, orang pertama pelaku utama. Di sini dibagi menjadi 2 ya. Orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Kita ambil contoh si pelaku utama. Si pencerita sebagai tokoh utamanya. Kita ambil contoh, aku menangis jadi-jadinya. Jadi dia yang bercerita,
dia juga sebagai tokohnya. Kemudian selanjutnya adalah orang pertama pelaku sampingan. Si pencerita bukanlah tokoh utama. Bisa saja dia hanya sebagai tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Nah, di sini aku masih tak habis pikir. Gadis itu seorang klepto. Apa yang salah dari dirinya? Padahal ia seorang dermawan. Ia orang kaya. Ya, di sini berarti si pencerita bukanlah tokoh utamanya, tapi dia bercerita tentang orang lain. Tapi masih di dalam cerita. Maksudnya dia masih bermain di dalam cerita itu. Berbeda dengan orang ketiga. Orang ketiga dia hanya sebatas pencerita, tapi dia tidak bermain di dalam cerita tersebut. Nah, di sini ya contohnya orang ketiga dibagi menjadi dua bagian, yaitu orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Orang ketiga ciri-cirinya menggunakan kata ia, dia, nama tokoh, mereka. Orang ketiga serba tahu, si pencerita berada di luar cerita, namun mampu mengungkapkan apa yang menjadi pikiran si tokoh utama. Misalnya, Risa ketakutan melihat sosok hitam di sudut ruangan. Jadi si pencerita tadi, dia tidak melihat sosok hitam tadi, tapi dia bisa tahu apa yang di pikiran si Risa. Itu berarti orang ketiga serba tahu. Kemudian, orang ketiga terbatas. Penulis atau si pencerita melukiskan segala apa yang dialami si tokoh, namun terbatas. Di sini maksudnya hanya sebatas satu orang atau hanya sebatas apa yang dia lihat dan apa yang ia dengar saja. Jadi kalau dalam pikiran si tokoh dia tidak bisa atau dia tidak tahu. Contohnya, Risa menjerit sejadi-jadinya, seakan ada yang mengganggu pikirannya. Tapi apa itu? Jadi dia melihat si Risa ini menjerit, tapi dia tidak tahu apa yang dilihat oleh atau apa yang dipikirkan oleh si Risa. Jadi dia terbatas. Selanjutnya adalah campuran. Campuran berarti menggabungkan point of view yang pertama dan point of view yang ketiga. Nah, gabungan yang pertama dan ketiga ini bisa kita ambil contoh, misalnya, aku berlari sekuat tenaga, melihat dia melaju mendekat ke arahku. Sebentar lagi, jemarinya menggapai ujung kainku. Dia bercerita, tapi dia juga, yang kata dia tadi juga sebagai tokoh utama di dalam cerpen tersebut. Jadi dia menggabungkan antara dia dan aku. Itulah mengapa dikatakan sebagai sudut pandang orang pertama dan ketiga atau campuran. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, yang saya ambil pertama kali adalah majas perbandingan. Majas perbandingan ada perumpamaan atau asosiasi, metafora, personifikasi, alegori. Jadi gaya bahasa apa ya yang digunakan ketika kamu menulis sebuah cerpen? Berikut inilah contohnya. Ciri dari majas atau gaya bahasa perumpamaan atau asosiasi yaitu bak ibarat, bagaikan laksana. Contoh kalimatnya yaitu rambutnya panjang, bak mayang terurai. Selanjutnya adalah metafora, yaitu persamaan sifat yang terdapat dalam sebuah ungkapan. Contohnya, Raja Siang telah keluar dari peraduannya. Nah, ungkapan dari Raja Siang. Selanjutnya adalah personifikasi, yaitu membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Nah, di sini kita ambil contoh pulpen dan
tingkah laku dari manusia yang suka menari-nari. Pulpen itu menari-nari di atas kertas, padahal pulpen adalah benda mati. Alegori, yaitu membandingkan tingkah binatang seolah-olah seperti manusia. Contohnya, kupu-kupu tersenyum melihat buaya tersipu. Nah, di sini kupu-kupunya tersenyum ya seperti manusia, dan buayanya juga tersipu seperti manusia. Selanjutnya, majas selanjutnya yaitu majas pertentangan. Yang pertama, hiperbola. Kedua, litotes. Ketiga, ironi. Berikut menjadi ciri dan contoh dari ketiga majas atau gaya bahasa berikut. Kalau hiperbola, biasanya bahasanya melebih-lebihkan, atau biasanya anak sekarang menyebutnya lebay. Contoh kalimatnya, suara penonton itu menggelegar sampai ke langit ketujuh. Kalau kita berpikir lagi, apakah suara manusia mampu menembus langit ketujuh? Maka dari itu dikatakan sebagai gaya bahasa hiperbola. Ia melebih-lebihkan. Kemudian litotes. Gaya bahasa ini memiliki sifat merendah. Contohnya, datanglah ke gubuk reotku. Padahal rumahnya tidak gubuk-gubuk banget. Rumahnya baik-baik saja, bagus, bahkan ada yang rumahnya dalam bentuk gedung, tapi dia katakan datanglah ke gubukku. Padahal denotasi kata gubuk itu adalah rumah yang terbuat dari kayu yang sudah memang sangat tua. Selanjutnya adalah ironi. Berarti dia memuji lalu dia menjatuhkan. Contohnya nih, bajumu bagus ya, terlihat seperti kain lap. Tadinya dia puji dulu nih, bajunya cantik, bagus, tapi kayak kain lap gitu. Jadi dia puji dulu lalu menjatuhkan. Berarti masuk ke gaya bahasa ironi. Wah, kita sudah sampai di unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik berarti unsur yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri. Berarti karya itu dipengaruhi dari luar. Misalnya nih, dari biografi pengarang, dari psikologi pengarang, dari nilai-nilai moral. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari biografi pengarang. Latar belakang pribadi termasuk prestasi yang pernah ia raih. Nah, di sini misalnya pengarang tersebut adalah seorang dokter. Jadi karangannya tidak lewat atau tidak lepas dari istilah-istilah medis atau kegiatan-kegiatan medis. Karena latar belakangnya seorang dokter. Selanjutnya dari psikologi pengarang. Bisa dilihat dari aspek kejiwaan pengarang, sehingga dapat melahirkan sebuah karya. Misalnya, pengarang ternyata merupakan seorang korban broken home. Bisa dilihat dari karangannya atau tulisannya yang sangat menjiwai karakter atau si tokoh itu. Tokoh tersebut sangat mendalami perannya, sangat mengetahui pikiran bahkan rasa sakit dari anak yang mengalami broken home atau perpisahan ayah dan ibunya. Selanjutnya, nilai-nilai moral. Nilai-nilai moralnya meliputi nilai sosial, budaya, agama, pendidikan, moral, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya saja budaya Irau Tengkayu yang dilaksanakan atau yang biasa diselenggarakan oleh orang Tarakan. Nah, nanti karangannya itu pasti tidak lepas dari kegiatan-kegiatan atau kepercayaan-kepercayaan orang Tarakan terhadap penyelenggaraan atau pesta rakyat tersebut. Baik, sampai di sini materi Ibu mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri
unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa ibadah, tetap jaga kesehatan, dan dukung channel Anak Muda Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.